Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini admin akan bahas soal-soal favorit ya, khususnya untuk persiapan tryout UTBK SBMPTN, khususnya lagi TPS Penalaran atau TPA STAN ya, khususnya tipe deret ya. Nah, tipe deret nanti kita akan bahas cukup banyak soal, jadi teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Dan teman-teman jangan lupa pula untuk mendukung perkembangan channel ini dengan memberikan like serta subscribe ke channel ini ya teman-teman ya. Oke, jadi deret itu apa sih? Nah, dalam matematika barisan ya kita sebut sebagai barisan karena menggunakan koma-koma, tapi umumnya di soal-soal kita sebut sebagai deret. Jadi deret ini adalah kumpulan angka-angka atau huruf juga bisa ya yang menunjukkan pola tertentu. Nah, polanya ini apa aja sih? Polanya itu bermacam-macam ya. Bisa berupa ditambah atau dikurang, kemudian bisa dikali atau dibagi, kemudian bisa juga operasi Fibonacci. Apa tuh Fibonacci? Nanti kita akan jelaskan di soal nomor 1. Kemudian ada juga variasi operasi, jadi bisa tambah kurang kali bagi itu berurutan, kemudian bisa juga dilompati. Dan juga bisa dibuat bertingkat ya. Jadi kalau dihitung jedanya, biasanya dalam soal deret itu kan seperti ini ya. 3, 7, itu selisihnya 4. Kemudian 7 ke 11, selisihnya 4. Kadang-kadang ini ketemu angkanya bagus, ini 4, lalu ini 4 lagi. Tapi tidak semua soal seperti itu. Ada yang bertingkat sampai ke 3 tingkat di bawahnya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Ada juga ini nih kita amati. Ini di sini 3 menuju 6 itu 3 selisihnya ya. 6 sampai 12 itu selisihnya 6. 12 sampai 24 itu selisihnya 12. Kemudian di sini 3, di sini 6 dan seterusnya. Nah, ini kan tidak ada ujungnya nih. Nah, ini ternyata adalah deret perkalian ya. Ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Nah, intinya adalah teman-teman mencari hubungan antara suku sebelumnya dengan suku sesudahnya. Kita akan langsung masuk soal aja ya. Oke, soal pertama ini yang admin sebut tadi deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret di mana suatu suku dibentuk oleh dua suku sebelumnya ya. Misalkan 1 ditambah 2 itu dijumlahin sama dengan 3. Oke? Nah, 2 ditambah 3 kalau dijumlahkan sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, begitu terus sampai ke kanan. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian 8 ditambah 13 hasilnya 21. Nah, kita selanjutnya akan lakukan pola yang sama ke dua suku berikutnya. Berarti suku yang ini misalnya X, ini Y. Nah, X ini berarti penjumlahan dua suku sebelumnya. 13 ditambah 21 atau 34. Kemudian yang Y itu adalah penjumlahan 21 ditambah X. 21 ditambah X-nya berapa? 34. Hasilnya sama dengan 53. Jawabannya, ini 55 ya. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Nah, seperti itu cara mengerjakan deret ini. Tapi umumnya Fibonacci ini tidak banyak keluar. Yang lebih banyak keluar itu yang macam-macam. Oke, soal nomor 2. Ini bukan deret Fibonacci ya, tapi deret variasi ya. Ini admin malah bocorin ini. Jadi prinsipnya sekali lagi kalau ada soal deret itu kita mencari selisih atau gap antara suku-suku ya. Nah, di sini kan plus 1 ya. Kemudian 4 ke 2 itu adalah minus 2 ya. Dari sini plus 4, kemudian di sini plus 1, min 2. Nah, di sini kok bukan plus 4 tapi plus 10. Nah, pasti ada pola yang beda nih. Di sini plus 4, di sini plus 10. Berarti polanya bukan plus 4 plus 10. Mungkin ada suatu hubungan kali ya, tapi bukan hubungan yang itu. Nah, kita cari hubungan yang lain. Hubungan apa itu? Nah, teman-teman perhatikan, di sini 2 jadi 6. 2 jadi 6 itu dikali 3 ya. Teman-teman perhatikan lagi, di sini 5, di sini 15. Kalau dikalikan itu akan jadi 5 jadi 15 itu dikali 3. Nah, ternyata teman-teman sudah dapat polanya. Plus 1 min 2 kali 3 plus 1 min 2 kali 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita ketemu angka 15 di suku yang terakhir. Berarti ini misalnya X, ini misalnya Y. Berarti ini harus ditambah 1,
kemudian dari X ke Y ini dikurangi 2, ya kan? Nah, 15 ditambah 1 itu ketemunya 16. Lalu 16 dikurangi 2, itu hasilnya 14. Nah, seperti itu. Jawabannya mana? Jawabannya yang B. Oke, cukup menantang ya dan cukup seru mengerjakan soal ini. Kemudian yang ketiga. Wah, ini hampir mirip tapi beda sebenarnya. Di sini plus 1, di sini dikurangi 2, di sini dikali 3, di sini plus 4, di sini bagi 2. Hah, bagi 2? Kelihatannya kurang asik ya kalau dibagi 2. Gimana deh ya? Bagi 2, kurangi 5 aja deh ya. Kemudian 5 sampai 30 itu dikali 6. Oh, ternyata kita dapat polanya. Di sini plus minus kali, di sini plus minus kali. Tapi angkanya di sini naik-naik bertingkat ya. Sini 1, sini 2, sini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, ternyata deret variasinya bervariasi banget. Operasinya bervariasi, angka-angkanya juga bervariasi. Nah, maka jika ini X, ini Y, ini berarti berapa tuh? Plus 7 ya. Ingat, ini tandanya berulang-ulang ya. Plus, minus, kali. Kemudian ini dari X ke Y itu tandanya minus. Minus berapa? Minus 8. Supaya ini terbentuk pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, 30 ditambah 7 berarti X-nya adalah 37. Kemudian 37 ini dikurangi 8, maka Y-nya kita dapat 29. Jawabannya yang A. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nomor 4. Nah, ini teman-teman menemukan perbedaan yang sangat mencolok. Di sini 48, di sini 5. Ini menurun 43. Kemudian di sini naik drastis lagi, naik 19. Kemudian di sini turun lagi, turun berapa nih? 14. Oh, kalau polanya seperti itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Nah, kalau ada perbedaan yang sangat mencolok, nah bisa jadi ini merupakan deret lompat. Deret lompat itu deret yang suku-sukunya tidak dihitung setiap satu suku, tapi setiap dua suku. Nah, perhatikan nih, 48, 24, 12, 6, sekian, sekian. Nah, begitu juga yang sisanya ya. Di sini 5, di sini 10, di sini 20, di sini 40, di sini sekian. Nah, kita bisa tentukan hubungannya dengan cepat ya. Nah, di sini 5, 10, 20, 40, ternyata hubungannya dikali 2. Nah, di sini maka kita akan dapat dikali 2 juga. Maka di sini adalah 80. Nah, yang merah gimana tuh? Itu masih kosong. Nah, teman-teman perhatikan, di sini 48, di sini 24, di sini 12, di sini 6. Ternyata hubungannya dibagi 2. Nah, di sini 6, maka di sini 3, ya kan? 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Maka dari itu kita dapat jawabannya 3 dan 80. Yang mana jawabannya yang E. Oke, teman-teman. Nah, di soal nomor 5 ini, waduh, deretnya makin panjang. Nah, kalau deretnya sangat panjang seperti ini, sangat kita curigai jangan-jangan lompatnya ini bukan hanya lompat 2 tapi lompat 3. Oke, kita buktikan ya. Di sini kita anggap deh ya lompat 3. Karena kalau kita cek ini lompat 2, nah ini kan kita nggak ketemu polanya ya. Polanya nggak connect. Sekarang kita akan lompat 3 ya. Di sini 3, di sini 5, di sini 7, di sini 9. Oh, ternyata ada polanya tuh. Gimana polanya? Polanya plus 2, plus 2, plus 2. Nah, di sini, suku yang ada di sini, itu pasti juga plus 2. Kita dapat di sini 11. Ya, nah kita sudah dapat satu jawaban pertama. Nah, ternyata ketemunya ini ya, 11. Nah, jawabannya langsung ketemu yang B. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar 28 itu adalah suku yang sebelah sini. Oke, kita akan pakai warna yang lain ya. Oke. Di sini 4, kemudian di sini 10, kemudian di sini 16, di sini 22. Loh, ternyata polanya connect tuh ya. 4 ke 10 itu plus 6, 10 ke 16 itu plus 6, 16 sampai 22 juga plus 6. Maka ini juga pasti plus 6. 22 plus 6 itu 28. Nah, ternyata jawabannya benar yang B, 11 sama 28.
Soal nomor 6, 2, 3, 5, 8, 12, 17. Ini kan kalau kita amati, nggak ada nih pola kelipatan, ya. Deret lompat juga nggak mungkin karena deret ini pendek banget, cuma 6 suku. Mungkin ini bisa jadi deret bertingkat ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh, ternyata betul tuh. Ini deret bertingkat. Polanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pasti 6, di sini pasti 7. Ya, enak kan? Nah, ini plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. 17 plus 6 itu 23. 23 plus 7 itu 30. Jawabannya yang C. Oke? Lanjut soal nomor 7. Ini kalau dibilang deret bertingkat kayak apa ya? Ini udah besar gitu ya. Ini 1, 4, 9, terus tiba-tiba di sini 6, 9. Nah, gimana tuh? Nah, untuk tipe deret yang memang angkanya sangat tidak rapi, seperti ini 29, 46, 69, ini kan kelipatannya benar-benar ngacak ya. Kita tidak ada jalan lain selain mengambil selisih antara suku-suku ya. Kita asumsikan deret ini merupakan deret bertingkat ya. Di sini plus 3, di sini plus 5, kemudian di sini plus 8, di sini plus 12, di sini plus 17, di sini plus 23. Sekarang kita akan cek ke tingkat 2 ya, tingkat 2 di bawahnya. Di sini 3, di sini 5, berarti di sini plus 2. 5 ke 8 itu plus 3, 8 ke 12 plus 4, 12 ke 17 plus 5, 17 ke 23 plus 6. Loh, ternyata polanya mulai rapi nih. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Nah, ini pasti bakal plus 7, ya kan? Nah, kita akan aplikasikan dalam soal ini. 23 plus 7 itu 30. Nah, 30 ini kita gunakan untuk menambahkan dengan 69, ya kan? 69 plus 30 itu 99. Ini maksudnya suku yang ini ya teman-teman ya. Ini ketemunya 99. Jawabannya yang E. Ternyata seru banget ya mengerjakan soal deret. Sekarang deret huruf ya. Nah, deret huruf ini kita biasanya mengambil selisih jarak antara huruf-huruf dalam alfabet. Dari B ke C itu selisihnya naik 1 ya. C ke E itu naik 2. E ke H itu naik 3. Dan seterusnya, ini pasti naik 4. Ini pasti naik 5. Ini juga pasti naik 6. P ditambah 6 huruf. Itu bakal ketemu huruf apa? Kita hitung aja ya. Q, R, S, T, U, V. Ternyata ketemunya yang V. Jawabannya yang C. B, C, E, H, L, P, V. Seperti itu. Nah, coba teman-teman ini latih. Jawabannya yang apa? Kita akan cek hubungannya satu per satu. B sampai F itu nambah 4 huruf ya. C, D, E, F. Tapi ini F ke E itu turun 1. Nah, E ke I itu juga naik 4. Dari I ke H turun 1. Ini plus 4, ini turun 1. Nah, ini pasti juga sama. Ini plus 4, ini turun 1. Nah, K ditambah 4 huruf, itu berarti huruf apa? L, M, N, O. Nah, ini adalah huruf O. Lalu, ini huruf sebelum O, yaitu huruf N. Maka jawabannya adalah ON atau yang B. Nah, nomor 10 ini benar-benar, ini PR bukan ya? Aku cek dulu. Oh, PR-nya ternyata nomor 11. Nah, nomor 10 ini teman-teman kita bahas A, B, C, F, E, C, G, N, I, R. Gimana sih polanya? Kalau kita ikutin polanya satu per satu, kayak gini, ini plus 1, plus 1, plus 3, min 1, ini kan random. Nah, kita bisa jadi menduga-duga bahwa ini adalah deret lompat ya. Ini A, ini C, ini E, ini G, ini I. Wah, ternyata benar, ini adalah deret lompat. Ini plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ini 2 huruf setelah I itu adalah huruf apa? Huruf K. Nah, kita sudah ketemu huruf yang pertama yaitu huruf K. Kemudian pola yang kedua ini gimana sih? Ini B, ini F, ini J, ini N, ini R. Ini ditambah 4 ya. F ke J ini juga ditambah 4. J ke N ditambah 4, N ke R ditambah 4. Nah, ini pasti juga ditambah 4. R ditambah 4 huruf itu ketemunya STUV. Nah, kita akan dapat KV atau yang B.
Nah, nomor 11 ini teman-teman kerjakan di rumah ya sebagai PR. Hasilnya jangan lupa ditaruh di kolom komentar. Tapi habis ini admin akan bagikan beberapa tips soal deret. Oke, amati perubahan di tiap suku ya. Kalau perubahannya drastis, nah itu kemungkinan deret lompat teman-teman ya, seperti yang udah kita jelaskan di soal nomor 5 tadi. Kemudian kalau perubahannya halus, lalu drastis, atau dari drastis ke halus, bisa jadi itu deret bertingkat ya. Deret bertingkat lagi, itu contohnya atau tanda-tandanya, angka-angkanya ini sangat random gitu. Jadi bisa jadi kok ini ditambah bukan perkalian, tapi kok angkanya besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika perubahannya halus lalu drastis tapi masih ada naik turun, mungkin ini deret variasi ya. Variasi tadi tuh yang tambah kurang kali dan sebagainya. Jika suku-suku saling menambahkan, nah ini nomor 1 tadi atau Fibonacci. Jika suku yang bertambah besar atau kecil, ini karena penjumlahan atau perkalian atau pengurangan pembagian. Jadi teman-teman harus jeli ya. Ini suku ke ini ternyata bertambah besar secara drastis. Nah, ini pertambahannya secara penjumlahan atau secara perkalian ya. Jadi teman-teman harus jeli. Kalau perkalian ini berarti harus kelipatan. Begitu juga setelah dicek di suku berikutnya, ini juga harus kelipatan. Selanjutnya ya, amati panjang deret. Jika tidak terlalu panjang, mungkin deretnya sederhana, bukan deret lompat. Tapi kalau deretnya cukup panjang ya, seperti yang tadi, nah kemungkinan besar itu deret lompat. Kalau deretnya lompatnya banyak atau lompat 3, itu pasti deretnya tidak mungkin pendek ya. Pembuat soal itu tidak mungkin setega itu, pasti deretnya panjang. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.